Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Muhammad Hussein Sofi, NIM 2305113001. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Mobile Cloud Computing Arsitektur. Jadi untuk topik kali ini yaitu deployment website dinamis berbasis kontainer. Untuk arsitektur deployment web saya, jadi di sini ada tiga kontainer utama. Pertama, kontainer Nginx yang berperan sebagai reverse proxy atau pintu gerbang utama, khususnya untuk menyajikan file statis, CSS, JS, dan gambar, dan meneruskan permintaan dinamis ke layanan web. Untuk yang kontainer kedua, di sini ada kontainer aplikasi web, kotak aplikasi yang menjalankan kode Laravel penggunaan PHP SVN. Di sini untuk mengeksekusi semua logika dan berkomunikasi langsung dengan database. Jadi pada project kali ini saya menggunakan Laravel sebagai framework web saya. Setelah itu untuk kontainer database-nya, ini untuk menjalankan server MySQL 5.7 yang terisolasi dan menyimpan data secara persisten menggunakan Docker Volume. Selain dari tiga kontainer tadi, ada juga Docker Compose.yaml, file definisi deklaratif yang digunakan untuk orkestrasi multi-kontainer, mendefinisikan seluruh layanan jaringan dan volume aplikasi dalam satu konfigurasi. Jadi, tiga kontainer tadi dikonfigurasikan dengan salah satu ini yaitu Docker Compose YAML. Setelah itu ada jaringan Docker Laravel, jaringan bridge custom dibuat untuk memungkinkan komunikasi yang lancar dan aman antar kontainer. Jadi, selain dikonfigurasikan menggunakan Docker Compose YAML, juga dibuatkan jaringan custom bridge untuk menghubungkan antar kontainer agar komunikasinya ini lancar, tidak ada kendala. Setelah itu yang terakhir ada volume Docker, volume kode sumber. Yang pertama yang kedua ada volume data database. Untuk volume kode sumber melakukan mount directory dari sistem file host ke dalam kontainer. Digunakan untuk sinkronisasi kode sumber secara real time selama proses pengembangan. Untuk yang kedua, volume data database, db_data, sebuah name volume digunakan untuk menyimpan data basic MySQL. Untuk selanjutnya proses implementasi, di sini konfigurasi Dockerfile mendefinisikan base image PHP 8.2 SVN Alpine, menambahkan dependensi sistem, ekstensi PHP, Node.js, dan Composer. Selanjutnya konfigurasi Docker Compose YAML mendefinisikan tiga layanan utama, web, Nginx, DB, mengatur volume untuk persistence data, dan live code editing. Selanjutnya membuat custom bridge network bernama Laravel untuk komunikasi antar kontainer. Selanjutnya ada konfigurasi variabel env, menyamakan kredensial database antara Docker Compose YAML dan file env Laravel. Yang terakhir ada build dan eksekusi, menjalankan seluruh arsitektur dengan perintah Docker Compose up build, menjalankan migrasi, instalasi dependensi, dan kompilasi aset dengan Docker Compose asset. Untuk tantangan yang saya hadapi saat menjalankan tugas ini yaitu kegagalan jaringan internal Docker. Ini adalah error pertama yang saya temukan. Kontainer web tidak menemukan kontainer DB yang akhirnya menghasilkan error. Error seperti name does not resolve dan host is unreachable. Jadi solusi di sini yang sudah saya temukan itu membuat konfigurasi network dan driver bridge yang sama di Docker Compose YAML. Setelah itu untuk tantangan yang kedua ada image MySQL tidak bisa terhubung. Jadi tentang database MySQL yang pertama saya pakai adalah 8.0 karena itu adalah yang terbaru, itu tidak bisa tergabung. Tidak bisa membaca variabel MySQL root password dan legal terhubung meskipun log menunjukkan sudah siap. Akhirnya di sini saya ubah dari MySQL 8.0 saya menggunakan MySQL 5.7. Dan itu ada tidak sinkron antar konfigurasi, terjadi error access denied dan kegagalan Nginx. Salah terjadi di variabel environment, Docker Compose YAML, password tidak sinkron antara file env, Laravel, dan konfigurasi kontainer.
serta syntax error pada file konfigurasi Nginx. Untuk solusinya, saya verifikasi secara manual dan menyamakan konfigurasi di Docker Compose YAML pada MySQL root password. Akhirnya saya buat 1-9 dan di NV Laravel saya juga samakan 1-9. Jadi passwordnya kedua ini harus sama. Sebelumnya karena di Laravel saya tidak menggunakan password pada database-nya, jadi agak kebingungan pada saat terjadi ini. Ini terjadi karena database aplikasi awal tidak ada passwordnya. Selanjutnya untuk tantangan yang keempat, manajemen dependensi frontend. Laravel memerlukan Node.js dan NPM untuk frontend. Dockerfile awal tidak menyertakan dependensi ini menyebabkan error npm not found. Jadi awalnya karena baru menggunakan Laravel pada tugas ini jadi agak kebingungan. Hanya solusinya ditambahkan instalasi Node.js dan npm ke Dockerfile, lalu menjalankan npm install dan npm run build. Sini untuk kodenya Docker Compose Asset Web npm install dan Docker Compose Asset Web npm run build. Lalu untuk kelebihan penggunaan kontainer, ada isolasi yang lingkungan. Docker menciptakan lingkungan yang terisolasi dan aman. Seluruh dependensi PHP, Nginx, MySQL, Node.js terbungkus dalam kontainer, menghilangkan kebutuhan untuk menginstal perangkat lunak tersebut di mesin host. Selanjutnya ada konsistensi dan portabilitas. Lingkungan yang didefinisikan dalam Dockerfile dan Docker Compose.yaml akan sama persis dimanapun Docker dijalankan, baik di Windows, Mac, maupun di Linux. Kemudian ada kemudahan setup dengan adanya penggunaan kontainer. Jika ingin menggunakan aplikasi yang kompleks hanya dengan dua perintah, git clone dan docker compose up. Ini mengurangi waktu dan kerumitan proses onboarding dan setup lingkungan pengembangan. Jadi kelebihannya penggunaannya sangat efisien dalam waktu. Ini untuk hasil akhirnya. Jadi setelah dipindahkan ke beberapa kontainer bisa di-run. Nanti saya akan tunjukkan webnya secara langsung. Setelah itu ini untuk bukti Docker Compose up build sudah terbuild. Setelah itu ada database. Jadi database-nya di sini karena menggunakan Laravel, jadi ada tambahan code yaitu PHP Artisan Migrate. Setelah itu ini untuk Docker Hub-nya yang sudah saya upload juga. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya sebelum itu ini untuk Docker Hub-nya yang sudah saya upload juga. Setelah itu ini untuk GitHub-nya sendiri. Oke, setelah ini saya akan menjalankan yang sudah saya buat. Oke. Jadi di sini untuk arsitektur dari projectnya ada project root, setelah itu ada INV, INV-nya sendiri di sini. Tadi ini passwordnya yang terjadi error di awal, setelah itu ada Docker Compose YAML. Jadi di sini definisi network Laravel untuk drivernya bridge. Terus didefinisikan juga di setiap layanan di sini untuk web definisikan juga network Laravel, di Nginx juga, di database juga sama. Oke, setelah itu di project root di sini ada app, db dan Nginx. Untuk app-nya sendiri di sini ada shortcut-nya, jadi shortcut dari webnya yang menggunakan framework Laravel. Setelah itu ada Dockerfile, ada database. Database-nya sudah saya ubah ke dalam init SQL, yaitu Nginx-nya sebagai gerbang awal pembuka. Default.conf. Langsung saya coba di sini. Docker Compose Up. Nah, jadi kali ini akan dicoba dijalankan. Docker Compose Up. Oke. Ini running, kontainer Laravel jadi running.
Laravel underscore web running, Laravel engine 8 running. Oke, setelah itu kita coba buka di web browser, localhost 8081. Oke, jadi ini untuk webnya, web ini web sistem SPK, pemilihan jurusan AHP itu. Jadi ini bisa di sini kriterianya juga, di menu kriteria, di sini juga sudah muncul juga database-nya, di sini bisa delete, kita dan bisa ditambahkan seperti itu. Jadi webnya walaupun dijalankan menggunakan setelah deploy ke Docker bisa berfungsi dengan normal. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.